Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan naikkan pujian syukur bagi Dia. Satu hari yang Kau berikan kepada kami untuk kami dapat berkumpul di tempat ini. Seberapapun Tuhan jumlah kami tetap menyatukan hati kami untuk memuji, menyembah nama-Mu, bahkan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau saja yang memimpin kami, memimpin mulut kami untuk memuji nama-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah ini hanya ke dalam nama-Mu saja. Amin. Alangkah limpahnya kebaikan yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari, dan kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian Allah itu baik dan Kau ubah ratapku jadi tarian.
hati hamba itu ada dalam hidup kita, sehingga kita berkenan kepadanya dan menghasilkan buah. Ku tak dapat
Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus selamanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama, naikkan dengan sungguh. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Haleluya, dengan mazmur pujian. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Inilah pujian kami. Inilah persembahan dari hati kami. Kami yang mau mengasihi Engkau. Kami yang mau belajar untuk mencintai Engkau lebih dari apapun, lebih dari siapapun Tuhan. Inilah kami bentuk hidup kami agar menjadi alat di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu sebentar Tuhan akan kembali membersihkan hidup kami. Sehingga hidup kami boleh layak Tuhan dipersembahkan di atas mezbah-Mu, menjadi korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Engkau yang akan memberkati hamba-Mu Tuhan, Engkau yang akan mengurapi dengan kuasa-Mu, sehingga setiap kebenaran firman dapat kami kerjakan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah persembahan pujian kami berkenan kepada-Mu. Kami mau siapkan hati kami, hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Selanjutnya silakan duduk, kita akan mendengarkan firman. Haleluya, walaupun pagi hari ini kita agak sunyi, banyak yang keperluan mungkin, sakit dan sebagainya. Tapi bersyukur saja ya, puji Tuhan. Judulnya sudah ditulis perbedaan. Kita akan membuka Alkitab kita, atau nggak usah ya dibaca di depan. Maleakhi pasal 3 ayat 16
18. Kita membacanya bersama-sama. Saudara bisa lihat di depan ya. Mari, 1, 2, 3. Inilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka, sama seperti seorang menyayangi anak yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tuhan, hari ini saya akan mencoba ya, kita belajar bersama. Saya pun belajar tentunya ya, karena hari ini saya tidak akan menerangkan banyak. Di sana nanti ada perbedaan-perbedaan, beberapa perbedaan. Di sini ada kata-kata perbedaan antara orang fasik dan orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, maka kamu akan melihat perlakuan Allah terhadap orang benar dan orang jahat, terhadap orang yang setia melayani dan yang tidak. Bahasa Inggrisnya akan ditayang di sana. Saudara saja baca ya bahasa Inggris. Saudara kan pandai-pandai. Mari. 1, 2, 3. And you will again see distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Jadi arti beribadah adalah melayani. Atau dalam bahasa aslinya dikatakan begini, melayani, mengabdi, berbakti. Jadi saat sekarang saudara ada di rumah Allah, sudah sedang melayani dengan pujian, dengan mendengarkan firman Tuhan, dengan main musik dan semuanya itu. Akan ada perbedaan katanya, ya, antara orang yang sungguh-sungguh melayani. Di ayat mereka dikatakan yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan. Bagaimana seorang melayani dengan rasa hormat itu? Rasa takut itu bukan takut tuh jahat, bukan. Ini menghormati, ya. Saya akan menerangkan dulu beberapa perbedaan sebelum kita masuk terus ya. Tidak, ayat-ayatnya tidak ditulis. Di Matius 25 dari ayat 1 saudara baca sendiri di rumah. Ini ayat yang tidak, cerita yang sudah biasa didengar dan mungkin sudah hafal. Semua jemaat pasti hafal. Yaitu perbedaan antara anak dara yang bodoh dan yang bijaksana. Saya bawa 3 di Matius ini. Perbedaan antara hamba yang setia dan yang malas dan jahat. Dan antara domba dan kambing. Di sini kan perbedaannya adalah orang-orang yang fasik, saya nggak usah nerangin fasik ya, wicked, jahat di mana. Yang saya ingin adalah yang beribadah atau melayani Tuhan dengan sungguh atau dengan yang tidak, itu siapa itu? Kalau orang di luar Tuhan mana tahu soal ibadah benar. Berarti ini adalah orang, ya amin. Itu kita yang sudah katanya percaya kepada Tuhan Yesus, yang suka sekarang boleh beribadah atau di rumah, saudara yang ada di rumah juga perhatikan, karena ini penting buat kita di hari-hari yang jahat ini. Apakah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa? Bukan pendeta, ya. Kalau pendeta
Harus enggak semua. Karena ada pendeta yang enggak masuk surga. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Siapa? Yudas. Murid Yesus. Masuk surga enggak? Enggak. Ya. Nah, di akhir zaman juga sama aja. Jadi bukan kalau pendeta mah harus sungguh-sungguh. Kalau ini enggak, lalu kita mah jemaat enggak usah lah. Bukan seperti itu. Tuhan tidak menulisnya seperti itu. Mereka yang sungguh-sungguh melayani. Ya. Melayani Tuhan. Mengapa anak saudara ada yang bodoh sama ada yang bijaksana? Saya nanya, kalau saudara sekolah bodoh kenapa? Kenapa bodoh? Jadi seperti nggak mau belajar, malas, main aja, bolos aja, iya kan? Pasti bodoh. Nggak ada bayi lahir udah langsung bisa ngomong, bisa jalan, nggak ada. Nggak ada bayi istimewa. Tuhan Yesus juga anak Allah lahir seperti bayi biasa. Tapi mereka nanti harus belajar segalanya. Belajar bicara, belajar jalan, belajar semua sampai semuanya. Untuk menjadi bijak, kita harus belajar. Demikian juga untuk kita mengerti firman Tuhan, untuk kita menjadi berbeda, harus benar-benar belajar. Bukan cuma baca lalu selesai. Sesudah belajar apa? Ini kan yang 5 ini bodoh kenapa? Apa sih bedanya? Tidak menyediakan minyak cadangan. Apa dia tidak tahu? Alkitab tidak menuliskan apa-apa, cuman begitu. Apa dia tidak tahu? Tadi saudara saya berkata, tidak mau belajar, malas ya nanti kepada hamba yang setia dan jahat itu. Gak mau belajar, ikut Tuhan. Tapi ya gitu aja, ke gereja hari Minggu selesai. Baca Alkitab baca bisa. Siapa bilang gak ada yang gak baca. Tapi baca cuma baca. Gak mempelajari setiap ayat, setiap kebenaran itu harus dipelajari. Kan itu mah pekerjaan pendeta. Kata siapa? Tuhan gak bilang gitu kok. Benar, hamba-hamba Tuhan semua pelayan punya tugas sendiri. Dan segalanya Tuhan yang nanti kalau kita di pengadilan baru tahu. Kalau yang jadi hamba Tuhan gimana cara Tuhan mengadili itu baru nanti. Tentu pasti beda, ya. Kayak sekarang polisi sama rakyat pasti beda kan kalau diadili. Jadi kebodohan tidak ada di dalam. Jadi jangan bodoh adalah belajar mengerti firman Tuhan. Ini buat saya tuh harusnya gimana? Saya nggak akan menerangkan ya bagaimana membawa minyak cadangan. Tapi yang bijaksana ini pasti belajar sungguh-sungguh dan mengerti dengan sungguh-sungguh. Seperti benih yang ditabur, yang di pinggir jalan, yang di tanah berduri dan sebagainya. Di situ dikatakan yang mengerti. Kalau yang nggak mengerti ya sudah. Gereja sih ke gereja ya, maaf. Semua saudara ya, tapi saudara yang di rumah mendengarkanlah dengan baik. Saudara tidak datang di bait Allah. Karena ini adalah hari-hari yang tidak menyenangkan. Lihat saja bangku-bangku sekarang kosong sekali. Kemarin lumayan, kemarin lagi lumayan lebih penuh. Kemarin udah rada, sekarang kosong sekali. Saya waktu berdoa berkata sama Tuhan, besok gimana? Kayaknya lebih kosong deh. Iya benar. Karena banyak yang sakitnya mungkin satu, tapi kalau di keluarga sakit satu, yang lain nggak mau datang kan? Karena bagus, maksud mereka kan baik. Seperti itu.
Jadi untuk menjadi bijaksana, kita benar-benar harus, dimana katakan di sini, takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Seorang pelayan harus menghormati yang dilayaninya. Cok aja. Saudara pegawai aja ya, pelayan. Kalau kita tidak menghormati majikan kita, apa jadinya? Dan tentunya setiap perintah, setiap peraturan, seorang pelayan harus mematuhinya. Itulah hormat takut akan Tuhan. Sekarang kita melayani Tuhan. Tuhan bilang bersorak-sorai, naikkan pujian. Lalu ya kalau sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi apalagi? Apakah saya cukup segitu melayani Tuhan? Jadi kita ini melayani Tuhan. Nah, firman Allah katakan Yesus datang untuk bukan untuk dilayani. Yesus sudah melayani. Bagaimana dengan kita? Melayani itu bukan jadi singer, jadi pemain musik, jadi pengkhotbah, jadi pemain drum dan segalanya. Bukan. Semua yang namanya beribadah kepada Tuhan adalah melayani Tuhan. Semua kita sama. Ya. Dengan rasa hormat, rasa takut. Ini sekali lagi karena tidak mau belajar. Dan lalu kalau masuk kepada hamba yang setia, yang Tuhan katakan yang satu, yang punya satu, Tuhan kan adil. Enggak ngasihnya yang ini yang 5, yang 2 sama 1 kan? Yang 5 malah dikasih banyak rajin banget sehingga jadi 10, yang 2 menjadi 4, yang 1 malah dikubur. Karena lalu Tuhan bilang kamu malas, kamu jahat. Biasanya, maaf ya, orang Kristen yang jahat, yang malas, suka kalau susah nyalahin Tuhan. Ya atau ya? Iya. Saya sering mendengar itu di waktu-waktu lalu ya. Ibu-ibu sering ngomel, tante rajin-rajin ke gereja lah, hidup mah kayak gini aja. Nah, jadi Tuhan. Padahal mereka nggak periksa diri. Tuhan kan memuji yang setia. Tuhan kan memberi berkat ya, atau memberi bukan hanya pujian, dia beri kedudukan kepada hamba yang rajin ini, yang mau berusaha, yang melayani dengan lebih sungguh-sungguh, melayani dengan sekuat tenaga, tentunya berjuang untuk mendapatkan jumlah keuntungan yang didapat itu. Tapi yang satu ini kan malas, pengennya diam-diam. Pengennya diam, gak usah berbuat apa-apa, tetapi diberkati. Doanya cuma minta berkat. Apa doa tidak harus belajar? Ya. Apa segala sesuatu gak harus belajar? Salah. Dan kalau kita malas doa, malas baca firman, apalagi melakukannya, ya udah. Saya nggak ngerti tante, ada ya kadang yang nanya sama saya di WA. Saya nggak ngerti ini, ayo. Kalau saya mengerti, saya bisa menerangkan, saya akan menerangkan. Tetapi kalau saya pun belum mengerti, saya juga akan bertanya, atau saya baca buku-buku kah, belajar terus. Saya mah udah tua, saya udah 81. Saya belajar. Saya pintar bahasa Inggris enggak? Bagaimana saya bisa mengerti kalau saya tidak baca bahasa Inggrisnya, lalu saya baca bahasa Indonesianya, lalu kalau yang tidak mengerti, saya buka kamus. Kamus bahasa Gerika, kamus bahasa Inggris. Udah tua, belajar. Saya punya HP atau tablet ya namanya. Saya sudah punya berapa tahun, tapi saya bodoh karena saya tidak belajar. Saya cuma bisa WA. Sudah titik, telepon kadang-kadang juga gaptek.
Kemudian saya di tahun 2021 mulai dari 2 sampai sekarang saya belajar sendiri. Apa-apa kalau ada yang nggak ngerti saya panggil cucu. Tapi suka nanti udah dikasih tahu lupa. Namanya orang tua. Harus dicatat, kata anak saya, iya. Dan kemudian saya sudah bisa. Saya belajar terus. Biarinlah udah tua juga. Tidak belajar itu tidak usah udah tua jangan belajar. Nulis di WA itu saya sering hapus. Soalnya saya benar-benar nggak bisa, ya. Kadang nggak ngerti caranya gimana dan yang lain-lain. Kemudian saya belajar dan amin. Kemarin saya berhasil belajar ketika ada hal yang saya tidak mengerti. Kenapa ini nggak jalan? Aduh, saya mau panggil siapa? Kasihan cucu saya. Semua pada kerja, pada jauh rumahnya. Yang dekat kan tiap hari kerja sampai malam. Siapa ya? Saya berdoa, saya terus pencet takut saya. Akhirnya amin. Saya bisa berhasil kembali. Sampai itu jalan kembali sampai hari ini. Amin. Dan saya sudah ngerti, kenapa penuh saya gimana ngehapusnya dan sebagainya. Amin, puji Tuhan. Akhirnya saya bisa buka YouTube, saya bisa buka Google. Amin. Dan itulah banyak hal saya bisa mendengar berita-berita hari-hari ini, berita apa yang terjadi, bukan cari hal-hal yang buruk. Resep-resep tentang apa saja, dan puji Tuhan. Belajar di usia saya 81 tahun. Apa firman Allah saya nggak belajar? Belajar. Belum udah pintar? Belum. Mengapa? Sebab ini bukan untuk hanya masa kita di dunia ini saja, sampai kekekalan. Ini adalah firman. Kita bukan cuma hidup di dunia ini saja. Apakah kita berhasil menjadi hamba yang Tuhan katakan, masuklah hambaku yang setiawan. Bukan karena saya ibu gembala, bukan. Saudara semua bisa menjadi hamba yang setiawan. Jangan malas, belajar terus. Belajar berdoa. Bagaimana itu berdoa di dalam roh? Bagaimana caranya? Apa yang didapat? Tuhan bilang di dalam Roma 6 ayat 28 ayat berkata, kalau kita tidak tahu berdoa di dalam roh dengan keluh kesah, dan amin, kita akan melihat. Dengan kita, jangan cuma dengar orang lain berbicara begini. Saya ajarin ibu-ibu yang doa hari Kamis. Kenapa doa orang ini kita hancur? Kenapa doa orang ini tidak? Kemudian baru nanti sudah terjadi, saya bilang kamu tahu. Ada yang kesesakan, ada yang sakit, dan yang lain-lain. Belajar sendiri. Sehingga kita semakin teguh, semakin percaya, dan kita tidak menjadi marah ketika dunia semakin seperti hari ini. Apalagi kalau masuk domba dan kambing. Lalu baca aja di rumah ya, belajar. Bagaimana domba itu berbuat baik, memberi, mengasihi, kalau kata saya mah satu kata saja, mengasihi semua orang. Si kambing tidak, itu aja. Ya itu. Apalagi sudah masuk ke sana. Kita tidak hanya mendoakan keluarga kita aja, tidak. Kita mendoakan negeri kita, para pejabat negeri seperti kata firman Allah, tetangga-tetangga kita, tempat di mana kita tinggal, kata Yeremia, supaya sejahtera itu menjadi milik kita. Itu hanya baru doa. Belum yang lain, saudara. Apa saya sudah melakukannya? Saya berkata belum. Petrus berkata harus dinambah-nambah iman kita. Banyak, sudah baca. Cari di mana? Ya. Ini perlu, ini penting. Jangan menganggap ini tidak penting. Kita baca, kenapa saya katakan penting? Kita akan melihat Matius 24 ayat 6 sampai 8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Amin.
Sekarang Rusia menyerang Ukraina. Sekarang beberapa tahun yang lalu 1941 Perang Dunia Kedua, 1912 sampai 14 Perang Dunia ke-1, itu peperangan bangsa melawan bangsa. Sekarang lihat Rusia menyerang Ukraina, kasihan sekali banyak orang ngungsi dan bisa aja mereka juga kelaparan. Gempa bumi terus menerus. Kalau saudara perhatikan, saya hanya melihatnya di YouTube dan di TV tidak terlalu banyak. Terus gempa bumi di Indonesia dari hari apa sampai setiap hari ada gempa bumi. Tiap hari ada banjir, longsor, tanah retak, lumpur panas keluar dan semuanya. Belum di San Francisco, belum di mana-mana. Tapi Tuhan bilang apa? Itu baru permulaan. Berarti apa? Kalau ini baru permulaan. Jadi jangan marah, jangan kaget, jangan aduh gimana. Tangkuban Perahu beberapa hari yang lalu, beberapa minggu lalu menyemburkan asap beracun. Semua memang harus terjadi. Tapi bisakah tidak kita gelisah? Ini pertanyaannya, orang percaya, orang Kristen. Bisa nggak sih enggak gelisah? Tuhan menolong kita ya. Kenapa saya bawa ini? Kan lihat aja tiap hari. Tuhan bilang lihat dunia ini. Jangan cuma lihat sekelibet, lihat. Tiap hari apa yang terjadi? Saya bilang kalau saya suka bilang kalau saya dapat saya kasih tahu Om ya. Saya buka HP saya bilang, "Pak lihat nih gempa di sini, gempa di sana." Maluku lah. Kemarin ini di Mindanao, di Filipina, tapi bukan tempat anak saya tinggal. Pulau. Dan di mana-mana. Apalagi Jepang sampai tsunami dan sebagainya. Iya. Sekarang Cina aja sama Cina. RRT mau melawan Taiwan. Bangsa melawan bangsa. Saudara bersaudara juga. Ini sebab kasih sudah menjadi tawar. Orang yang jahat tambah jahat. Minyak goreng nggak ada, ditimbun. Benar ya? Sampai udah lupa nggak ada prokes, berdesak-desak untuk membeli minyak goreng. Peraturan udah dilanggar semua. Saudara lihat di TV kan? Lihat dunia sudah seperti ini. Apa yang harus kita buat? Berdoalah sungguh-sungguh, belajarlah firman Allah sungguh-sungguh. Ya, agar kita tahu apa sih yang harus kita berbuat hari-hari ini. Doakan orang kita, keluarga kita, terutama keluarga kita dahulu. Bukan kita ego, tapi itu penting. Ada ayah, ibu, ada saudara, semua saya doakan semua keluarga, seluruh. Dan kalau satu orang saya hancur banget, ada apa Tuhan? Kemudian beberapa hari kemudian saya dengar beritanya, kesesakankah, sakitkah? Baru saja hari apa saya dengar, saya doakan orang ini tiap hari. Kenapa? Dan saya baru mendengar kemarin kesesakan yang amat sangat. Ya saudara, itu benar. Apa untungnya mereka? Enggak ada. Bukan soal keuntungan, tapi kita melayani. Kalau kita tahu orang ini dalam kesusahan, kita doakan terus supaya Tuhan juga menolong. Begitu. Walaupun itu siapapun itu. Ya, karena saya ibu gembala harus doain jemaat dong. Tapi apa saudara karena bukan ibu gembala nggak usah? Kata siapa? Saya pernah cerita ini ya. Penginjil terbesar di dunia yang pernah sangat terkenal, D.L. Moody. Satu hari dia dapat penglihatan. Saya pernah beberapa kali mungkin. Dia melihat Tuhan kasih bawa mahkota, mau dikasih ke siapa. Moody udah bilang, aku dong yang bakal dapat mahkota. Aku kan penginjil besar kemana-mana keliling dunia. Tapi Tuhan bilang, bukan. Ibu tua yang duduk tiap-tiap hari di kaki Tuhan, menangis, berdoa untuk engkau. Itu penglihatan, dan Moody menulis di dalam bukunya. Saya cuma membaca memang. Tuhan menolong kita ya. Tuhan itu tidak melihat siapa saudara yang melayani dengan sungguh melayani Tuhan
Apa yang Tuhan mau dilayani, kesenangan Tuhan apa. Ini beberapa contoh ya. Saudara bisa baca domba dan kambing. Kenapa jadi domba, kenapa jadi kambing. Kambing dimarahin, domba dipuji. Anak darah yang pandai masuk dalam perjamuan nikah. Ya. Dan yang bodoh diusir. Hamba yang malas dihukum. Dan yang setia dipuji dan diberi pahala. Ya, itu saja. Wahyu kita baca 6 ayat 3 sampai 8. 1, 2, 3. Dan ketika anak domba itu, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menunggangnya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menunggangnya memegang sebuah timbangan di tangannya. Nah, mendengar seperti ada suara di tengah. Secupak gandum sedina dan 3 cupak jelai sedina. Tetapi janganlah naikkan minyak dan anggur. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Aku melihat kuda hijau kuning bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas. Semua sudah terjadi, bukan? Saya tidak akan menerangkan, tapi ini peperangan. Saling membunuh kan peperangan. Penyakit sampar, COVID. Dan apa lagi? Kalau sudah baca Wahyu, nggak nakut-nakutin ya. Baca, perhatikan, belajar. Kalau ada teman belajar sendiri, bertanya kepada hamba-hambanya boleh. Di sini ada beberapa hamba Allah. Ya. Bapak Yonatan, Bapak Samuel, Ibu Inge. Kalau saya mungkin susah kalau di WA ya. Sekali lagi, kalau nulis panjang-panjang tuh saya susah. Maaf, tapi saya berusaha. Ada 7 sangkakala, ada 7 cawan murka Allah. Semuanya adalah kesusahan yang akan berjalan mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Apakah pandemi akan berakhir? WHO berkata bukan. Itu manusia. Kalian terlebih orang-orang muda, maaf saya berkata orang muda karena kalau saya mungkin cuma tinggal berapa langkah lagi, kata Rasul Petrus mah saya akan meninggalkan, saya juga sama, tidak berapa lama lagi. Saya tidak akan melihat kesusahan seberapa banyak yang akan menimpa dunia ini sampai Yesus datang di awan-awan yang permai. Tapi saya percayakan firman Allah karena sekarang sedang terjadi. Bukan akan terjadi, tapi sedang terjadi hari ini. Maut yang mati ratusan sekarang di India. Baru saja saya baca berapa ratus sehari. Di kita di Indonesia entah. Dan di mana-mana. Kebayangan. Afrika, kasihan banget. Karena miskin. Hanya baru 11% yang divaksin. Berapa persen belum divaksin. Karena gak punya uang untuk beli vaksin. Apa jadi mereka? Sekarang yang ngungsi ini, apa mereka bisa makan dengan cukup? Berapa ribu yang ngungsi? Hari kemarin, ketika gempa terjadi di Sumatera. Masa? Iya, berapa? Diam di tenda-tenda bergulung-gulung. Bayangkan. Itu kita nggak usah mengeluh dan kita nggak bisa berdoa supaya Tuhan angkat ini, nggak bisa. Baca firman Tuhan sehingga doa kita akan menjadi benar di hadapan Tuhan. Ya, bersyukur. Mari. Saya tidak akan perpanjang menerangkan satu persatu. Saya bilang belajar terus dan bersungguh-sungguhlah melayani Tuhan. Saudara udah tahu bagaimana tuh melayani, baca Alkitabnya sungguh-sungguh, apalagi tentang domba dan kambing.
Itu sangat jelas sekali ketika Tuhan memuji domba dan mencela kambing. Ya, yang di rumah kah, saudara yang ada di sini, siapapun, saya pun, apa saya sudah melakukan semuanya? Saya juga terus belajar, oh Tuhan ini saya belum bisa, atau saya susah ingin, tapi bagaimana saya melakukannya? Keadaan kami apalagi nggak boleh kemana-mana, udah tua dan sebagainya, susah banget. Ya, ada jemaat sakit, kalau sakitnya COVID nggak boleh ditengok. Bagaimana lagi? Walaupun orang bilang, oh tante nggak ada punya iman, ya enggak lah, nggak mau. Saya juga cari percobaan. Ya, kita membaca Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ini janji Tuhan. Jadi kita tidak akan kelaparan kalau kita takut akan Tuhan. Dan maut, Tuhan bilang melepaskan jiwa mereka daripada maut. Maut ini bukan soal mati ya, kalau mati itu di tangan Tuhan, mau apa juga nggak masalah. Tapi maut adalah hukuman kekal di tempat yang kita tidak ingin dengar. Ya, kita akan dipelihara asal takut, hormat, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan asal-asalan ikut Tuhan. Kita harus beda banget, beda dengan orang di luar Tuhan. Orang lain ngomel tiap hari apa segala, kita jangan. Banyak hal ya yang kita harus benar-benar mengerti dalam hidup Tuhan. Bukan hanya berdoa Bapa kami, sudah sejak Tuhan mengampuni, benar nggak suka mengampuni dan sebagainya. Jadi Tuhan menolong. Saya akan cepat saja. Yehezkiel 4 ayat 16. Sesudah itu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, sesungguhnya aku akan memusnahkan persediaan makanan di Yerusalem, dan mereka akan memakan roti yang tertentu timbangannya dengan hati yang cemas, juga mereka akan minum air dengan ukuran yang terbatas dengan hati yang gundah gulana. Ini Tuhan berkata kepada umatnya. Mengapa? Karena mereka tidak setia. Kita berbaca di atas. Bagaimana Yesus memperingatkan bertahun-tahun tapi tidak ada yang mendengar. Saya juga tidak tahu, tapi saya tidak akan kapok seperti mereka hamba-hamba Allah di Alkitab. Biarin ngomong aja, nggak didengar ya nggak apa-apa, ya. Bertahun-tahun mereka hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi ini berkata-kata, tapi umat Israel tidak pernah mau mendengarkan. Tidak semua ada ya. Imamat 26 ayat 25. Dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepas penyakit sampar ke tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Aku memusnahkan persediaan makananmu, maka 10 perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tentu, dan kamu akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu, dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Jadi ini, kalau umat Tuhan, manusia di bumi ini kekewe, banda udah COVID, udah kelaparan, udah segala makanan susah ya. Sekarang kedelai naik, daging naik, biarinlah daging mah, nggak makan daging nggak apa-apa ya. Tapi bayangin kalau tahu tempe nggak ada, gimana? Mahal-mahal juga ada. Itu semua ada di Alkitab, jemaatku. Iya, Tuhan udah bilang ini kepada umatnya. Karena apa? Karena dosa, karena melawan Tuhan, karena sekali lagi tidak takut dan tidak mau melayani Tuhan dengan sungguh. Melayani itu adalah melayani Tuhan. Apapun kata Tuhan,
Tuhan ambil ini, ambil, taruh ini, taruh, duduk, seperti itu saya bersyukur. Firman Tuhan apapun jangan kita tolak, ya. Tentu saya tidak bisa menerangkan satu persatu, tapi kita ingat 600.000 laki-laki saja yang keluar dari Mesir berjalan karena bandel, jadi harus keliling-keliling 40 tahun di padang gurun. Berapa orang yang masuk ke Kanaan? Ada yang tahu? 600.000 laki-laki saja. Perempuannya nggak diceritain, anak-anaknya nggak diceritain. Sebab nanti yang 20 tahun ke atas ikut yang 20 tahun nanti yang lahir di padang gurun itu yang akan masuk Kanaan. Sementara ini yang laki-laki itu semua hanya Kaleb dan Yosua yang melayani Tuhan dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Musa saja yang sudah sangat berjasa membawa bangsa ini 40 tahun dengan segala persungutan, ngomel dan semuanya bandel, tidak masuk Kanaan hanya karena dia melanggar satu kali. Karena pemimpin, ya. Jadi jangan suka menunjuk-nunjuk kesalahan siapapun. Tuhan menolong kita. Saya hanya ingin saudara semua, kita semua belajarlah sungguh-sungguh di hari-hari yang semakin jahat. Ya. Lalu kita khawatir. Bolehkah? Mari kita baca ayatnya. Kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Apa saya tidak khawatir? Tentu. Ya. Tapi Tuhan bilang jangan, ngomong aja. Duduk di kaki Tuhan. Ceritakan semua keinginanmu, tapi dengan ucapan syukur, bukan ngomel. Bukan ngomel-ngomel. Jangan ngomel. Jangan bersungut-sungut, jangan nyalahin orang lain dan segalanya semuanya. Dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami, sakit yang kita alami, kesusahan-kesesakan yang kita alami. Semua ya saudara yang di rumah dengarkan, jangan menyalahkan siapapun. Apalagi menyalahkan Tuhan. Karena itulah dosa manusia menyalahkan Tuhan. Dosa Adam menyalahkan Tuhan. Sampai hari ini dosa itu masih ada di orang-orang Kristen, orang percaya. Kita harus belajar sungguh-sungguh apa sih yang benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita hidup di hari-hari seperti ini. Bersyukurlah selalu tiap hari, ucapkan syukur, ceritakan semua apa yang kau inginkan, dan berdoalah dengan sungguh-sungguh. Ya, doakan semua orang, berdoa. Seperti saya sekarang ajarkan doa di dalam roh semua yang sudah saya tahu, jemaat sekarang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Tapi sudah pergunakan tidak bahasa yang saudara miliki itu dengan benar, dengan baik. Berdoa di dalam roh, doakan sungguh-sungguh dengan air matamu, dengan tangisanmu, untuk seberapa banyak yang jiwa-jiwa yang Tuhan taruhkan di dalam hidup kalian. Kau akan melihat, kau akan diyakinkan, imanmu akan diteguhkan ketika kau berdoa untuk seseorang dan melihat apa yang terjadi dalam hidup mereka. Itu membuat saya teguh iman, saya kuat karena saya melihat benar Tuhan. Kenapa? Saya bertanya, kenapa Tuhan saya menangis untuk orang ini? Dia mau datang pada hari itu. Saya berkata, Tuhan kenapa saya tidak begitu kenal ya. Maksudnya tidak bergaul, tetapi dulu saya kenal banget. Dia mau datang ke tempat ini. Tapi hari itu saya berdoa, hancur banget namanya saya sebut. Lalu tidak datang karena sakitnya berat. Lalu sekarang tiap hari tambah nama itu menjadi tambahan buat saya. Untuk saya doakan. Apakah masih hancur terus atau sudah tidak? Ya. Belajar terus sampai kita mengerti
Sehingga dalam ikut Tuhan ini, seperti kata firman Allah, kita akan merasakan, melihara hati kita di tengah-tengah gelombang seperti ini, hati kita akan tenang. Karena kita sudah melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Melayani Dia, apa yang Dia mau, menyenangkan hati Tuhan, apa yang Tuhan mau sih, ya. Tuhan menolong. Saudara baca Alkitabnya di rumah, dari istimewa saudara baca saja yang, karena kalau anak darah yang pandai dan yang bijaksana itu saya tidak tahu apakah saudara mengerti bagaimana menyediakan cadangan, dan hamba yang rajin dan yang malas itu mungkin bisa mengerti, ya. Dan tetapi yang paling jelas adalah domba dan kambing. Puji Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kita mau berlutut, kita mau asal berdiri saja. Melayani lebih sungguh. Sehingga Dia senang. Berapa banyak waktu kita berikan untuk Tuhan, untuk duduk di kaki Tuhan. Berapa banyak waktu kita membaca firman-Nya dan merenungkannya siang dan malam, dan kemudian melakukannya. Itu pelayanan. Dan bertambah-tambah terus. Tuhan, firman Allah berkata, saudara, kita dipanggil sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Untuk menjadi umat yang kudus, yang tidak bercela. Tuhan menolong kita. Bertanyalah kepada diri sendiri, sudahkah saya sungguh-sungguh belajar dan tidak menjadi malas di dalam segala sesuatu? Perkara-perkara yang di atas itu yang bagaimana? Apa itu? Jangan seperti orang dunia itu bagaimana? Dan seterusnya. Tuhan menolong, ya. Mari minta Roh Kudus. Roh Kudus adalah guru besar. Di mana berkata, saudara tidak usah diajar oleh siapapun, tapi Roh Kudus akan mengajar saudara. Kalau kita rindu sungguh-sungguh mau melayani, beribadah dengan sungguh-sungguh, berbakti dengan sungguh-sungguh, menjadi soal utama, maka Tuhan akan memberkati rotimu dan airmu, dan segala penyakit akan dilalukan.
Mari kita naikkan lagi pujian ini 2 kali. Bersyukur untuk hari ini, walaupun Tuhan melilit berapa banyak jemaat yang tidak bisa hadir hari ini Bapa, tapi biarlah Tuhan mereka di rumah mengikuti ibadah ini Bapa. Mereka senang Tuhan melayani Engkau dimanapun mereka berada. Sementara yang ada di bait Allah Tuhan juga berkati Bapa. Semuanya Tuhan, dimanapun mereka saat ini Tuhan, dalam keadaan apapun mereka biar diberi kerinduan untuk beribadah melayani Tuhan. Terima kasih kiranya firman Allah Tuhan dapat menerangi hati, sehingga kami semua tidak terkecuali mau belajar dan belajar terus, supaya kami mengerti bagaimana melayani Tuhan dengan sungguh, bagaimana kami merasa takut dan hormat akan Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu ya Tuhan, kami mau belajar dan mengerti, sehingga apa yang menjadi janji Tuhan akan ada perbedaan di antara kami yang sungguh-sungguh beribadah dan yang tidak akan kami alami nampak di tengah-tengah kemelut dunia yang semakin gelap, di tengah pandemi, di tengah bergejolaknya Tuhan bencana-bencana, peperangan dan sebagainya. Kami boleh tenang, teduh, tentram karena Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sekali lagi Tuhan, Kau menolong dan memberkati kami semua. Sebentar anak-anak-Mu akan mempersembahkan korban. Biarlah persembahan itu Tuhan terima dengan Tuhan sukacita, mereka dapat memberi, dan Tuhan akan membalas setiap tangan-tangan yang memberi. Tidak ada satupun yang diberikan kepada Tuhan yang di dalamnya tidak ada berkat Bapa di surga. Secawan air teguh Tuhan diberikan kepada Tuhan, di dalamnya ada upah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Serahkan sekali lagi Bapa, Tuhan memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian itu, berjuang terus, karena kita harus berjuang sampai Tuhan datang. Harus ada perjuangan, belajar terus, rajin, setia dalam segala hal, ya. Tidak ada hal, kalau tidak kita berjuang dalam segala hal, kita tidak akan pernah berhasil. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Juang terus, lah jadi doaku. Berjuang
inilah pujian kami mengakhiri ibadah kami. Kami mau berjuang terus Tuhan dalam melayani Engkau dengan rasa takut dan hormat yang amat sangat ya Tuhan. Supaya kami dapat Tuhan mengalami apa yang Tuhan katakan dalam firman-Mu. Ada perbedaan ya Tuhan. Baik saat ini sementara kami di dunia, sampai satu hari ketika kami berkumpul di sana Tuhan, di hadapan pengadilan-Mu yang terakhir ya Bapa. Tuhanlah menolong seluruh jemaat baik yang ada di rumah Allah, baik yang ada di rumah Tuhan, untuk mereka bersungguh-sungguh di hari-hari ini. Ya Tuhan, agar setiap ayat, setiap firman itu boleh menjadi milik kami hari ini, besok, dan selamanya. Terima kasih Bapa. Saudara, mari kita akan berpisah. Saudara yang dibatalkan pulang, bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang yang tiada berkesudahan menyertai saudara tiap-tiap hari, perlindungannya, pengampunannya, pertolongannya tiap-tiap saat dimanapun saudara semua berada ya Tuhan. Yesus yang penuh kasih, yang tidak akan berubah, akan terus menyertai, menjamah, menyembuhkan yang sakit hari ini. Dan Roh Kudus akan mengajar, mendidik, sehingga kita semua menjadi anak darah yang bijaksana, menjadi hamba-hamba yang setiawan, dan menjadi domba-domba Allah. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin.